Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Mike Yulianti, Nanda Amelia, Mayang Dahlia, Jody Perdana Putra, Wahril Aidil, Giovanni Wahyu Pratama, Ihsan Alfadri Rahid, Imam Zakirah, dan Rahmadani. Akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami, yaitu pergaulan bebas di kalangan pelajar. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Mayang Dahlia. Kepada Mayang dipersilahkan. Baiklah, saya Mayang Dahlia akan mempresentasikan definisi fungsi keluarga. Keluarga berasal dari kata Sanskerta, kula, dan warga. Kula warga yang berarti anggota dan kelompok atau kerabat. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Menurut Depkes RI, dikutip oleh Effendi 1998-32, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Fungsi keluarga adalah ukuran dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Hal ini mencerminkan gaya pengasuhan, konflik keluarga, dan kualitas hubungan keluarga. Fungsi keluarga mempengaruhi kapasitas kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Lanjut lah, woy. Selanjutnya, fungsi keluarga. Yang pertama, fungsi agama, yaitu keluarga menjadi tempat di mana nilai agama diberikan, diajarkan, dan dipraktikkan. Kedua, fungsi kasih sayang. Perasaan disayangi sangat penting bagi seorang anak karena kelak ia akan tumbuh menjadi seseorang yang mampu menyayangi pula. Yang ketiga, fungsi perlindungan, yaitu idealnya keluarga mampu menjadi tempat yang membuat anggotanya merasa aman dan tentram. Yang keempat, fungsi sosial budaya, yaitu anak bisa belajar bagaimana harus bersikap terhadap orang yang lebih tua dan mempelajari hal-hal yang pantas dan tidak pantas. Yang kelima, fungsi reproduksi. Melalui pernikahan yang sah, keluarga menjadi entitas yang mampu menghasilkan generasi penerus. Yang keenam, fungsi sosialisasi dan pendidikan. Keluarga menjadi tempat pertama seorang anak belajar bersosialisasi dengan orang lain. Yang ketujuh, fungsi ekonomi. Kondisi ekonomi sebuah keluarga biasanya mempengaruhi keluarga. Yang kedelapan, fungsi pembinaan lingkungan. Menanamkan sifat cinta lingkungan, tidak memboroskan listrik, air bersih, makanan, juga membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya sedari dini, karena hanya dari alamlah yang kita dapat hidup. Sekian materi dari saya serahkan ke moderator. Baik, itulah materi dari definisi dan fungsi keluarga yang dijelaskan oleh Mayang Dahlia tadi. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Jody. Kepada Jody dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya akan saya terangkan yaitu tentang peranan fungsi keluarga, di mana di dalam keluarga yang harmonis dengan hubungan antar anggota yang hangat, berbagi kasih mungkin bisa dilakukan setiap hari. Namun, untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, setiap anggota keluarga wajib menjalankan perannya sesuai tugas dan porsinya masing-masing. Peranan dan fungsi keluarga, yang pertama adalah peranan seorang ayah, yang mana peran seorang ayah dalam keluarga tak lepas dari tanggung jawabnya untuk memberikan rasa aman dan perlindungan untuk setiap anggota keluarganya. Dan kedua itu peran ibu. Peran seorang ibu sudah pasti mendidik anak, sementara ayah hanya akan mendampingi ibu dalam mendidik anak-anaknya. Dan juga peran anak sulung atau anak bungsu. Peran keluarga akan berjalan dengan baik apabila setiap anggota keluarganya telah memahami dan melaksanakan perannya. Baik, mungkin sekian dari saya, moderator. Baik,
Terima kasih kepada Jody. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mike. Kepada Mike dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi mengenai studi kasus masalah disfungsi dan disorientasi keluarga. Disfungsi keluarga yaitu disfungsi keluarga kami ambil contohnya dari pergaulan bebas di kalangan pelajar. Studi kasus mengambil di Desa Masaloka, Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya, Kabupaten Boma Bana. Disorientasi, contohnya kami ambil banyak pelajar perempuan menjadi korban pelecehan guru di sekolahnya dengan modus sekolah tambahan. Korbannya masih di bawah umur, di kisaran usia SD dan SMP. Ia menyebutkan dari beberapa kasus pelecehan terhadap anak, para korban rata-rata dirinya lemah, tidak tegas dan mudah diiming-imingi sesuatu yang tidak pasti. Terima kasih, sekian dari saya, moderator. Baik, terima kasih kepada Mike. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Imam Zakira. Kepada Imam dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan yaitu poin-poin masalah dan uraian. Yang pertama, kematian orang tua atau broken home by death. Yang kedua, kedua orang tua bercerai atau berpisah. Yang ketiga, hubungan orang tua, ayah dan ibu tidak harmonis. Yang keempat, hubungan antara orang tua dan anak tidak harmonis. Yang kelima, suasana rumah tangga yang tegang. Yang keenam, suasana rumah tangga tanpa kehangatan. Yang ketujuh, orang tua sibuk dan jarang di rumah. Yang kedelapan, orang tua mempunyai kelainan kepribadian. Penyebab masalah dan uraian. Yang pertama, pergeseran budaya. Hal ini menyebabkan terjadinya pergaulan bebas, yaitu di mana semakin berkembangnya zaman, nilai-nilai dan norma sosial secara perlahan semakin memudar. Yang kedua, kurangnya perhatian orang tua. Keyakinan, pemikiran, dan perilaku ayah dan ibu dengan sendirinya memiliki pengaruh yang sangat dalam terhadap pemikiran dan perilaku anak. Yang ketiga, teman dekat. Secara tidak langsung akan mempengaruhi sikap, pembicaraan, minat, penampilan, dan perilaku. Teman dekat lebih besar pengaruhnya daripada keluarga. Yang ketiga, media realitas. Media sudah menjadi kebutuhan anak muda zaman sekarang. Sehingga dari media yang tersedia dengan berbagai aplikasi memudahkan mereka untuk mengakses, menonton, atau melihat hal-hal yang belum pantas untuk ditonton oleh anak-anak. Sekian dari saya serahkan kembali kepada Baik, itu materi yang disampaikan oleh Imam Zakira. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Geovani. Kepada Geo dipersilahkan. Akibat dari timbulnya masalah. Menurunnya prestasi sekolah, kurangnya pengawasan orang tua menyebabkan para pelajar lebih banyak mencari kesenangan di luar rumah, kumpul, jalan, dan sebagainya dengan teman-temannya yang membuat banyak anak di sana mengalami penurunan prestasi belajar. Karena lingkungan pergaulan yang kurang baik sehingga menurunkan motivasi belajar siswa. Salah satunya itu putus sekolah. Akibat dari pergaulan bebas cenderung membuat sikap mental anak menjadi kurang sehat. Efeknya, sikap mental inilah yang akan membuat banyak remaja merasa bangga atas pergaulan mereka. Padahal, pergaulan mereka dilakukannya tidak sepantasnya. Selanjutnya yaitu hamil di luar nikah. Pergaulan bebas yang terjadi mengakibatkan hamil di luar nikah. Nikah akibat dari gaya berpacaran yang semakin tidak terkontrol, pergi di tempat-tempat tersembunyi dan melampiaskan nafsu birahi mereka. Selanjutnya yaitu solusi untuk masalah. Pendidikan keluarga sangatlah penting, terutama di dalam proses pengasuhan dan pengawasan anak, sehingga sudah selayaknya dikembangkan secara maksimal oleh para keluarga, khususnya keluarga yang memiliki anak remaja. Selanjutnya yaitu dibutuhkannya pemahaman kembali keluarga mengenai peran dan fungsinya, terutama peran ayah dan ibu dalam pengasuhan dan pengawasan anak. Selanjutnya yaitu dibutuhkannya pendidikan keluarga yang berwawasan global sehingga orang tua dapat menyelaraskan keadaan keluarga dan ketuntutan zaman. Selanjutnya yaitu kesadaran diri yang tinggi akan pentingnya pendidikan keluarga dalam mengantisipasi segala bentuk kejahatan seksual.
Pentingnya koordinasi yang berkesinambungan antara keluarga dan masyarakat dalam pengawasan lingkungan, khususnya pada lingkungan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Giovanni. Sekian materi dari kelompok 3. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.